Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman online semuanya. Kita ketemu lagi di channel Ibu Alma Mimis. Di video kali ini saya akan memberikan video materi lanjutan listrik dinamis yang part 1. Di video kali ini saya akan membahas tentang hukum Ohm, kemudian rangkaian listrik seri dan paralel, serta daya listrik dan penggunaan energi listrik di kehidupan sehari-hari. Ikutin terus ya. Buat yang baru gabung jangan lupa subscribe dulu, like, komen, dan silahkan tonton video saya sampai akhir. Oke. Oke, siswa-siswi semuanya, apa perbedaan antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel? Silahkan kalian simak penjelasan berikut. Oke, kita langsung lanjut ke materi listrik dinamis part 2. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang rangkaian hambatan yang disusun secara seri. Perhatikan gambar berikut ini. Pada rangkaian seri, hambatan satu dengan yang lainnya disusun secara berurutan. Jadi, seperti contoh soal di slide ini, R1, R2, dan R3 itu adalah hambatan yang ada di rangkaian listrik ini. R itu menunjukkan hambatan atau simbol untuk lampunya gitu. Oke, ini saya akan bahas tentang rangkaian listrik yang seri. Jadi rangkaian listrik seri itu seperti ini hambatan ya. Hambatan itu disimbolkan dengan huruf R. Ada 3 hambatan atau 3 lampu yang disusun dengan seri seperti ini, jadi berjajar. Kemudian ini sumber tegangannya V, disimbolkan dengan huruf V, 9 volt. Nah, yang kita hitung pertama adalah berapakah hambatan pengganti dari ketiga hambatan ini. Caranya, jadi kalau susunannya seri, maka kita tinggal menambahkan saja. Jadi ditambahkan dari ketiga hambatan tersebut. RS atau rangkaian hambatan seri total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Jadi ini ada 3 hambatan, maka semuanya ditambahkan begitu saja. Jadi 2 ditambah 3 ditambah 4. Totalnya adalah 5 tambah 4, 9 ohm. Jadi hambatan pengganti untuk rangkaian seri di soal ini sebesar 9 ohm. Yang kedua adalah rangkaian paralel. Hambatan satu dengan hambatan lainnya disusun secara berdampingan atau bersusun bertingkat atas bawah gitu. Tiap hambatan bertemu pada satu titik percabangan. Rangkaian paralel, hambatan satu dengan hambatan lainnya disusun secara berdampingan. Tiap hambatan bertemu pada satu titik percabangan. Untuk rangkaian paralel, kuat arus pada masing-masing hambatan nilainya berbeda. Untuk menghitung hambatan total dari rangkaian paralel, sedikit berbeda dengan menghitung hambatan total pada rangkaian seri. Perhatikan soal berikut. Ada 3 hambatan yang disusun secara paralel, R1, R2, dan R3. Kita menghitung dengan menggunakan rumus 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3.
Setelah itu, tinggal dimasukkan nilai hambatan 1, hambatan 2, dan hambatan 3. Jadi kita tulis 1/3 ditambah 1/6 ditambah 1/9. Selanjutnya, kita cari KPK dari 3, 6, dan 9. KPK-nya adalah 18. Selanjutnya, 18 dibagi 3 dikalikan 1. 6. 18 dibagi 6 dikalikan 1. Dan 18 dibagi 9 dikalikan 1. Ini masih 1/Rp. Jadi 11/18 itu adalah 1/Rp. Sekarang kita harus mencari Rp-nya. Jadi harus dibalik. Rp sama dengan 18/11. Nah, demikian tadi cara menghitung hambatan total untuk rangkaian paralel. Oke, kita lanjutkan ke submateri hukum Ohm. Untuk materi hukum Ohm, rangkaian listriknya harus kalian amati dulu. Apakah hambatan disusun seri ataukah disusun paralel? Jadi, cara mengerjakan soal tentang hukum Ohm harus diamati dulu rangkaian hambatan seri atau paralel. Perhatikan soal berikut. Dari soal berikut yang harus diselesaikan adalah kalian harus mencari dulu hambatan pengganti di rangkaian paralel. Jadi R2 dan R3 harus dihitung dulu dengan menggunakan rangkaian paralel. Karena ini masih 1/Rp, maka kita akan mencari dulu Rp-nya. Jadi dibalik, Rp sama dengan 6/4. Jadi dibalik ya. Sama dengan 1,5 ohm. Berikutnya, kita menyelesaikan untuk menghitung hambatan total. Hambatan total adalah R total gabungan antara R1 ditambah R paralel yang tadi sudah kita dapatkan. R1 ditambah R paralel itu menghasilkan R total atau hambatan total dari rangkaian tersebut. Jadi 1 ditambah 1,5 sama dengan 2,5 ohm. Berikutnya baru kita masuk ke hukum Ohm. Jadi kita hitung dengan menggunakan rumus hukum Ohm. V sama dengan I kali R. V adalah beda potensial, I adalah kuat arus, R adalah hambatan. Karena yang dicari adalah kuat arus, maka I sama dengan V dibagi R. Beda potensial dibagi hambatan. Hambatannya kita pakai hambatan total. 6 dibagi R total yang sudah kita dapatkan tadi 2,5 ohm, itu yang kita gunakan sebagai R. Jadi 6 dibagi 2,5 sama dengan 2,4 ampere. Demikian tadi cara menghitung kuat arus dalam hukum Ohm.
Oke, sekarang kita lanjutkan ke menghitung daya listrik. Jadi penggunaan energi listrik itu dia mengambil energi berapa per satuan waktu. Itu adalah daya. Jadi daya listrik yang dibutuhkan oleh sebuah alat listrik itu berapa nilainya, bisa kita hitung dengan beberapa rumus yang berbeda. Nah, triknya apabila kalian mendapatkan soal tentang kelistrikan, kemudian kalian bingung bagaimana cara menyelesaikannya atau menggunakan rumus yang mana. Pertama, triknya adalah kalian harus mencari dulu besaran apa saja yang diketahui dari soal tersebut gitu. Jadi kalian catat dari soal tersebut diketahui besaran apa saja gitu. Kemudian yang kedua, setelah mengetahui besaran yang terdapat di soal tersebut, tentukan rumusnya. Nah, kalau sudah menentukan rumusnya, baru kalian hitung menggunakan rumus yang kalian ketahui tadi. Oke, di soal di atas, itu yang diketahui dari soal adalah V atau tegangan atau beda potensial. Tulis dulu, nilai beda potensial yang diketahui di soal sebesar 24 volt. Setelah itu yang diketahui yang kedua adalah hambatan listrik atau R sebesar 3 ohm. Nah, pertanyaannya adalah daya. Ini yang diketahui, yang ditanyakan adalah P, daya listrik. Dari variabel yang kalian ketahui, dari besaran yang diketahui ini, kalian bisa menghitungnya dengan menggunakan rumus P sama dengan V kuadrat per R. Ini yang paling simpel karena dua besaran V dan R sudah diketahui. Jadi kita langsung masukkan 24 kuadrat dibagi 3. 24 kuadrat itu 576, hitung aja ya, dibagi 3 sama dengan 192 watt. Satuan dari daya adalah watt. Nah, ini untuk satu rumus yang langsung kita bisa mengerjakan dari variabel atau besaran yang sudah diketahui di soal. Dari soal yang sama, dari besaran yang sama, kita bisa menghitung menggunakan rumus yang berbeda. Masuk ke hukum Ohm tadi, ini ada V, ada R, kalian bisa menghitung I. Jadi V sama dengan I R, hitung dulu I sama dengan V dibagi R, 24 dibagi 3, 8 ampere. Kemudian masukkan ke rumus ini yang pertama ya. Ini saya menggunakan perbandingan aja. Hasilnya nanti sama. Masukkan ke rumus P sama dengan V kali I. V tegangan, I arus. V-nya 24, I-nya 8. 24 kali 8 192 watt. Jadi hasilnya sama. Padahal rumusnya berbeda. Jadi nggak masalah kalian memilih rumus yang mana, yang penting kalian itu paham dari konsep dasarnya untuk menghitungnya, maka tetap hasilnya nanti sama. Gitu ya. Oke, gimana materi yang saya berikan kali ini? Aduh, pusing ya. Oke. Semoga latihan soal materi yang saya berikan sangat perlahan di video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan siswa-siswi semuanya. Saya berharap apa yang saya sampaikan itu bisa betul-betul kalian pahami dengan baik gitu. Seandainya masih ada pertanyaan atau kesulitan dari materi listrik atau materi yang lainnya, materi IPA yang lainnya, saya sangat terbuka untuk menerima konsultasi dari siswa-siswi atau teman-teman semuanya. Silahkan komentar di video ini atau bisa juga DM di Instagram. Nanti saya berikan link Instagram saya. Dan semoga jawaban yang saya berikan nanti bisa membantu kesulitan kalian. Terima kasih buat yang sudah menonton sampai terakhir. Minta bantuan sekali lagi untuk subscribe supaya channel saya semakin berkembang dan bisa dimanfaatkan untuk yang lainnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih bantuan like
like-nya, komen, dan share. Kita ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.